Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Saiful Ali. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo. Saya eksekutif MBA 34. Untuk kesempatan kali ini, saya mencoba memaparkan analisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis semen Indonesia Group atau biasa disebut SIG. Adapun agenda dalam pemaparan kali ini, saya bagi menjadi 4. Yang pertama pendahuluan, kemudian profil perusahaan, yang ketiga faktor-faktor lingkungan eksternal, kemudian yang terakhir adalah executive summary. Untuk pendahuluan, kita tahu bahwa kondisi saat ini, kondisi global, termasuk juga Indonesia, pada tahun 2020 sedang mengalami kelesuan. Hal ini memang dipengaruhi oleh wabah pandemi COVID-19. Pandemi ini sangat berimplikasi pada penurunan aktivitas konsumsi dan investasi karena memang adanya pembatasan gerak orang di seluruh dunia. Semen Indonesia Group yang merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di industri semen dan bahan bangunan juga mengalami dampak akibat dari pandemi ini, yaitu penurunan permintaan semen, khususnya memang di Indonesia, kemudian penurunan semen ini diakibatkan oleh beberapa proyek infrastruktur pemerintah, kemudian pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan di masing-masing pemerintah daerah juga sementara dihentikan akibat dari COVID-19. Kemudian adapun sekilas profil perusahaan Semen Indonesia Group. Pada tahun 1957, PT Semen Indonesia Persero Tbk yang semula bernama PT Semen Gresik Persero didirikan. Itu tepatnya 7 Agustus 1957. Kemudian perseroan resmi mengambil alih 70% kepemilikan saham Tanglong Semen di Vietnam dengan kapasitas 2,3 juta ton. Di 2012. Kemudian di 2013, perseroan juga resmi berperan sebagai strategic holding sekaligus mengubah namanya dari PT Semen Gresik menjadi PT Semen Indonesia Persero. Kemudian 2019 saat Lafarge Holcim maksud saya melepas kepemilikan saham PT Holcim Indonesia sebesar 80,6%. Semen Indonesia Group mengakuisisinya, membelinya di tahun 2019. Kemudian adapun visi perusahaan Semen Indonesia Group, yaitu menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Kita tahu bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN. Meskipun di Indonesia
sudah menjadi market leader, namun tidak cukup sampai di Indonesia saja. Semen Indonesia Group ingin mengembangkan sampai dengan regional. Kemudian ada beberapa misi perusahaan, diantaranya berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis, menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas, berfokus pada pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, memberikan nilai tambah terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan, dan terakhir, berfokus pada sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan. Kemudian kita masuk ke faktor-faktor lingkungan eksternal. Di antaranya yang pertama adalah kita lihat lingkungan ekonomi. Di sini ada dua grafik yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Yang pertama adalah yang sebelah kiri, itu merupakan grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika kita melihat bahwa memang terjadi kontraksi pada kuartal 3 sebesar minus 3,49% year on year, walaupun tidak sedalam kontraksinya pada kuartal 2 2020, yaitu minus 5,32% year on year. Di sisi lain, kalau kita melihat gambar sebelah kanan, tekanan juga dialami berbagai sektor, termasuk juga sektor yang berhubungan erat dengan industri semen, yaitu sektor konstruksi, di mana di kuartal 3 2020 itu mengalami kontraksi minus 4,52% year on year. Ada peluang di sisi lingkungan ekonomi. Dikabarkan bahwa di 2021 dan 2022 diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami angka yang positif, yaitu kurang lebih sebesar 5%. Kemudian di sisi lain, anggaran infrastruktur pemerintah Indonesia di 2021 mengalami kenaikan 47% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini merupakan berita baik buat industri konstruksi pada umumnya, bahwa yang kita harapkan industri ini bisa tumbuh, sehingga Semen Indonesia Group juga ikut merasakan hasil dari dampak positif dari ekonomi itu sendiri. Kemudian, kalau kita melihat lingkungan hukum yang terkait dengan industri semen, di mana terdapat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2018 tentang ketentuan impor semen dan semen klinker. Semen klinker itu bahan setengah jadi yang bisa kita jual di industri semen. Adapun peluangnya yaitu dari peraturan menteri ini, jadi mudahnya masuk menjadi pemain baru dalam industri semen di tanah air,
sangat dirasakan dengan adanya aturan ini. Jadi banyak kalau kita lihat sekarang di Indonesia banyak semen-semen terutama China dari negeri Tiongkok yang diperjualbelikan di Indonesia. Terutama mereka menyerang pasar-pasar di area Kalimantan, kemudian Indonesia Timur. Kemudian adapun ancamannya adalah jika pemerintah tidak mengerem izin pendirian pabrik semen dan membiarkan impor semen, maka bisa terjadi oversupply atau suplai semen yang lebih tinggi dibandingkan permintaan semen itu sendiri. Sehingga berpotensi muncul persaingan yang tidak sehat. Seperti contohnya adanya predatory pricing, di mana harga semen yang dijual di pasaran jauh di bawah dari nilai kewajaran. Implikasi bisnisnya untuk Semen Indonesia Group yaitu SIG akan merasakan persaingan yang cukup tinggi di pasar bersama pemain-pemain lain seperti Indosemen, kemudian sekarang ada Semen Merah Putih, kemudian Semen Posoa, dan beberapa semen China yang masuk di pasaran. Nah, untuk memenangkan persaingan, SIG juga harus melakukan sinergi terhadap semua bisnis unitnya, sehingga bisa menekan beban biaya perusahaan. Kemudian untuk faktor lingkungan alam, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan alamnya. Industri semen juga merupakan industri yang sangat dekat dengan alam, karena memang bahan bakunya, kemudian bahan bakar, bersumber dari alam. Tidak hanya itu, industri semen juga menghasilkan polutan yang tinggi dari hasil proses produksinya. Karena ada proses pembakaran di situ, sehingga menimbulkan CO2 yang tinggi juga. Adapun peluangnya adalah dikarenakan Indonesia kaya dengan bahan baku, sekarang berkembang bahwa banyak sekali investor mendirikan pabrik-pabrik semen di Indonesia. Apalagi didukung dengan aturan pemerintah yang membuka seluas-luasnya. Kemudian di sisi lain, adanya pabrik semen menjadikan solusi bagi pemusnahan limbah, baik rumah tangga maupun limbah berbahaya yang tidak bisa dibuang langsung ke alam sekitar. Proses pemusnahan dilakukan dengan memasukkan limbah ke dalam tanur dengan temperatur di atas 1000 derajat Celcius. Ancamannya karena produk industri semen adalah salah satunya beton, jadi dalam pembuatan jalan terjadi betonisasi di mana-mana, sehingga resapan air sangatlah kurang maksimal. Sehingga kadang kita melihat banyak banjir yang terjadi ketika musim penghujan. Implikasi bisnis, SIG sangat memahami betul terkait lingkungan alam ini karenanya ada komitmen dalam misi yang tadi saya sampaikan dan kebijakan perusahaan terkait pelestarian lingkungan.
Kemudian lingkungan demografi di Indonesia ada peluang bonus demografi pada tahun 2020 sampai 2030. Kemudian di sisi lain meningkatnya populasi masyarakat berpenghasilan menengah sehingga bisa dipastikan mereka membutuhkan hunian untuk kehidupannya. Tidak hanya itu, urbanisasi juga masih menjadi hal isu dalam demografi ini. Adapun ancamannya, jika bonus demografi tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan, maka akan timbul masalah dan mengancam kondisi ekonomi, bahkan keamanan di dalam negeri. Pengangguran akan bertambah dan kriminalitas juga akan meningkat. Kemudian implikasi bisnis, SIG menyambut baik adanya bonus demografi ini dan adanya urbanisasi. Dan SIG siap berpartisipasi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan rumah bersubsidi. Kemudian lingkungan sosial budaya, peluangnya adalah makin sadarnya masyarakat akan hunian yang berkonsep peduli lingkungan. Kemudian ancamannya, pola pikir generasi milenial saat ini memandang bahwa hunian tidak perlu dimiliki namun cukup disewa. Dan jika sudah bosan bisa berganti dengan menyewa hunian yang lain dengan suasana yang baru. Nah, SIG memiliki layanan atau produk sobat rumah, di mana konsumen bisa merencanakan membangun rumah dari awal, dari mendesain, memilih material, memilih pembiayaan, sampai dengan memastikan rumahnya jadi dengan kualitas yang prima. Kemudian lingkungan teknologi, saat ini kita tidak bisa hindarkan bahwa teknologi berkembang cepat. Bahkan saat ini revolusi industri 4.0 sudah dirasakan di mana-mana. Hal ini memang sangat bagus, terutama memang membantu perusahaan untuk efisiensi, baik waktu, tenaga kerja, maupun biaya, sehingga harapannya memberikan competitive advantage. Peluangnya adalah saat ini digital marketing bisa digunakan dalam membantu memasarkan produk suatu perusahaan dengan efisien dan efektif. Kemudian kalau kita lihat lagi peluangnya, sistem cloud computing juga sudah banyak dipakai di mana-mana, sehingga perusahaan bisa berinovasi dengan lebih cepat, dengan sumber daya yang fleksibel, dan skala yang ekonomis. Ancamannya adalah jika perusahaan tidak merespon ini dengan baik, maka akan menjadikan perusahaan tertinggal. Semisal SDM yang generasi senior itu butuh pelatihan. Jika tidak diperhatikan, maka bukannya perusahaan menjadi semakin baik, justru perusahaan akan menjadi semakin ketinggalan. Di sisi lain, di sisi teknologi bidang semen, saat ini muncul penggunaan bahan alternatif non-semen dalam konstruksi. Nah, ini menjadi ancaman tersendiri bagi dunia semen,
karena bisa disubstitusi, yaitu material pozolan. Politik, peluangnya saat ini perpolitikan di Indonesia terbilang cukup kondusif, sehingga membuat perusahaan bisa beroperasi dengan baik. Meskipun ada satu atau dua orang yang berusaha memberikan kritik kepada pemerintah, namun hal itu wajar sebagai fungsi checks and balances. Ancamannya, kita tahu di Indonesia pemilu diadakan untuk presiden 5 tahun sekali. Namun untuk kalau kita lihat lagi, pilkada juga bisa berlangsung dalam 5 tahun. Kita bisa menyaksikan ada pilkada untuk bupati, kemudian wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir presiden. Nah, ini berganti-ganti terus, artinya dalam 1-2 tahun pasti ada pemilu. Nah, hal ini implikasinya adalah kita tahu pemimpin daerah memiliki hak otonomi daerahnya untuk menentukan dan bisa mengancam keberlangsungan bisnis kita, bisnis yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan memahami karakter perpolitikan yang ada di tiap daerah. Saya bacakan terakhir executive summary. Dalam memastikan keberlanjutan sebuah bisnis, maka diperlukan analisis baik dari faktor-faktor internal dan eksternal. Semen Indonesia Group sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri semen dan bahan bangunan melakukan analisis khususnya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya. Kalau kita rangkum, dalam makroekonomi, meskipun pandemi COVID-19 masih dirasakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tapi kita masih optimis dengan pertumbuhan PDB di Indonesia di tahun 2021 ke depan akan positif. Kemudian juga anggaran APBN 2021 untuk infrastruktur juga mengalami kenaikan. Mudah-mudahan hal ini bisa sesuai dengan rencana. Kemudian dari sisi demografi, juga pertumbuhan populasi berpenghasilan menengah juga meningkat. Urbanisasi juga membuat peluang baik untuk tumbuhnya kebutuhan akan hunian di tengah kota. Kemudian teknologi sangat berkontribusi positif untuk perusahaan agar bisa lebih efisien, agile, lincah, dan bisa melawan terobosan sehingga mampu menciptakan keunggulan bersaing. Di sisi lain, adanya penggunaan bahan alternatif non-semen dalam konstruksi patut dijadikan lampu kuning untuk industri semen. SIG juga harus fokus pada lingkungan alam yang saat ini menjadi perhatian banyak orang. Pemenuhan atas regulasi yang berlaku juga menjadi concern SIG agar tetap menjalankan bisnisnya dengan profitable dan sustainable. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.